ini tidak bisa diimani. Kenapa? Karena isinya pun ada membatalkan Taurat. Isinya pun 1 Korintus 6:12 menghalalkan semua makanan, bahkan bukan makanan dihalalkan, percabulan dihalalkan. Makanya kalau Anda lihat sekarang di Amerika, Eropa banyak perkawinan sejenis, itu buah. Genaplah sudah Matius 7 ayat 15. Banyak di mana Bang? Di mana tertulis itu. Paulus menghalalkan percabulan? 1 Korintus 6 ayat 12. Oh, enggak ada gitu Bang. Oke, terusin lah. Oke, masa tidak ada Bang, itu judulnya nasihat untuk percabulan 1 Korintus Yang 6 ada kaum pemburik itu kan Bang bacanya kan? Ya, sabar ya. Jadi Oke, Matius 7:15 ini masuk dalam 578 nubuatan-nubuatan karya Prof. John Barton Payne. Itu dikatakan begini, ya. Banyak nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Anda belajar sejarah anak baptis, itu buahnya semua itu. Anda belajar perang salib yang dicetus Paus Urbanus II. Simbolnya apa? Keluaran 22 ayat 24. Firmanku kepadamu, murkaku akan turun kepadamu, lalu membantai engkau menjadi janda-janda, lalu menjadi yatim piatu. Itu simbol perang salib, brother. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Perkawinan sejenis, apakah ada Islam yang melegalkan? Tidak ada. Yang ada Kristen. Di Eropa, Amerika, perempuan sama perempuan menikah, laki-laki sama laki-laki menikah, divalidasi oleh gereja. Iya gini Bang, dari tapi kan buahnya lah. oke, memang aku akuin memang ada gereja sesat yang melegalkan apa, tapi kalau secara apa tertulis di apa nggak ada mensahkan sejenis itu tidak ada. Tadi Hanya saya sudah beberapa kasih Anda gereja dasarnya, sesat. Bang. Itu gereja sesat. Tadi, Oke, tadi silakan. saya sudah kasih abang dasarnya 1 Korintus 6 ayat 12. Silakan dibuka dan dibaca keras-keras, Bang. Dibuka, Bang. Bibelnya dibaca. Dibuka, Bang. Ya, saya mengerti abang jemaat biasa ya. Sedangkan Iya. abang akademisi untuk kalau bisa kantor saya. Ya, Saya tapi jemaat biasa, saya Bos. mengajar abang untuk Oke. berpikir Jangan berat-berat jernih. lah Bos. Ya, untuk berpikir jernih. Ya, karena ini kan ada 3K yang nonton di bawah, Bang. Oh, iya. Ini saya yakin Oke, banyak oke, Kristen nggak di apa-apa. bawah ya. Iya, Karena iya. banyak Kristen jadi follower saya di akun saya. Akun Oke. ketiga, akun kedua, akun ketiga. Jadi, coba pikirkan baik-baik, Bang. Galatia 1:8-9. Kalau Anda masih terus mengimani surat Paulus dan mengajarkannya, di mana surat Paulus banyak berkata membatalkan Taurat, menghalalkan segala sesuatu, maka selesailah Anda. Yang kutuk Anda itu bukan Isa, Paulus yang kutuk langsung. Galatia 1:8-9. Itu nubuatan, Bang. Jangan sampai di Matius 7 tadi ayat 15 hingga ke-23 juga tergenapi. Nah. Abang tahu kan bunyinya Matius 7 ayat 21 23 yang sering kita bahas-bahas tuh. Tahu tuh. Nah, iya Yang makanya berbuat jangan sampai kejahatan. digenapi, Bang. Sudah Tapi kan tuh Yesus Bang yang tentang mengusir nubuat kalian. akhir zaman loh Bang. Ya. Itu kan tentang nubuat akhir zaman itu. Iya, itu kan eskatologi Kristen, Bang. Nah, kalian ini sudah diusir sama Yesus, dikutuk pula sama Paulus. Double-double, Bang, ruginya. Double-double ruginya. Saya sudah mengkaji begitu dalam, saya melakukan double learning ya. Saya riset itu secara komprehensif, Bang. Saya dulu Kristen, saya masuk Islam. Saya melakukan selama 6 tahun secara komprehensif ya. Dengan Jadi yang melibatkan mendasarkan abang menjadi mualaf apa Bang? Sebentar. Ya, Masuk surga nggak Kristen ini Bang Goto? Masuk surga nggak? Ah, itu saya katakan, Pak, jangankan masuk surga, masuk akal saya tidak. Tidak masuk akal, Bang. Coba, tadi saya sudah sebutkan tadi. Siapa yang menyuruh kalian mengimani dan mengajarkan surat Paulus? Paulus tidak pernah. Kalian memberitakan, masuk akal tidak itu? Tidak masuk akal karena kalian beritakan sesuatu yang tidak disuruh. Itu aja. Tidak ada legitimasinya, tidak ada perintah tertulisnya. Kalian beritakan kalau surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada legitimasinya memang. Memang tidak ada dari Yesus, tapi ada turunan sejarah dari penulis-penulis hipnotik yang dipakai oleh gereja abad keempat. Tapi Paulus mana? Tidak ada Paulus. Surat Paulus tidak ada. 13 suratnya, Bang. Injil hanya 4 Bang, Injil 4. Ya, sinoptik Ini 13. itu kan. Bayangkan. Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Ya. 4:13. Mana lebih banyak diajarkan, Bang? Tentu yang 13, Bang. Iya, itu juga dikhotbahkan juga tuh, surat-surat Paulus dikhotbahkan juga. Iya, masalahnya sekarang kalau tiap dihotbahkan
Terkutuklah kalian menurut Paulus. Saya bang, dua hal itu, baca surat Paulus dengan hari Natal. Ya, Abang, hari Natal memang tertulis tanggal 25 ya, memang nggak ada memang. iya, sekarang begini, abang merayakan hari Natal. Hari Natal itu bukan hari kelahiran Isa. Tidak ada yang tahu pasti. Dengan demikian, Anda mengajarkan hoax secara turun-temurun. Karena gitu poinnya. Siapa yang tahu itu? Hari raya Ya, pasti kelahiran Isa. tanggal 25 itu kenapa bisa muncul gitu kan maksudnya kan? Nah, itu kan pasca Delik Milano ya, hari raya Dewa Mitras. Sekarang Anda bukan itu, saya tidak bicara itu karena terlalu Oke. ke dalam. Yang saya bicara ketika hari Natal itu 25 Desember bukan hari raya kelahiran Yesus, dijamin kalian semua masuk neraka. Karena kenapa? Kalian mengajarkan hoax secara turun-temurun. Saya pernah bilang, kesalahan yang berulang itu akan diyakini menjadi satu kebenaran dari sisi filsafat. Ya. Sekarang hari Natal dianggap satu kebenaran yang hakiki. Tuh. Padahal itu sebuah kesalahan besar, kesalahan sejarah. Anda mengajarkan ke anak cucu Anda, mari kita rayakan hari Natal. Anda mengajarkan hoax secara turun-temurun. Saya bisa buktikan bahwa 25 Desember bukan hari raya kelahiran Isa. Saya bisa buktikan, puluhan bukti saya tentang itu. Tapi kalau dikaji dapat 3 SKS, tidak perlu itu ya, kawan. Tapi yang penting, ketika Anda tahu bahwa itu bukan sesuatu yang diperintahkan, ya, tidak sesuai dengan fakta sejarah kelahiran Isa, maka jangan dilakukan. Dulu saya Kristen bang, di rumah saya tidak ada gambar salib, saya turunkan. Saya kalau Natal di rumah saya tidak rayakan hari Natal bang, saya hanya ngikut di teman. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ini salah. Dan karena saya selalu mengkaji dari sisi akademik, ya, saya tahu ini salah, saya tahu ini hoax. Saya masih Kristen, saya tidak mau rayakan Natal bang. Karena saya tahu ini hoax. Saya tidak mau ajarkan kepada anak cucu saya untuk merayakan Natal. Karena ini hoax. Coba bang. Abang nanti kalau meninggal bang diminta pertanggungjawaban ya. Siapa yang suruh kau merayakan Natal? Nanti datang Yesus jadi hakim Anda. Saya tidak pernah suruh kau merayakan Natal. Emang kau tahu hari raya kelahiran saya? Pasti Yesus akan berkata begitu. Kita dihakimi ya. Eskatologi Kristen Wahyu 20 ayat 12 Anda baca di situ. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing. Bang, kalau perbuatan kita mengajarkan anak cucu kita hari Natal yang bukan hari raya kelahiran Yesus, selesai kita bang. Saya bicara dari kacamata Bibel bang. Selesai, karena kita mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang salah kita ajarkan. Apa abang mau seperti itu? Maaf ya, saya tidak saya Ya, nggak apa-apa, tidak silakan aja. Tidak. Ya, Tapi santai. saya menyampaikan kebenaran bang, karena ini bagian dari dakwah saya. Kan begitu. Saya bukan benci kalian, tidak. Justru saya sayang kalian, karena saya mengerti ilmu pengetahuan, ya. Saya mengerti sejarah. Saya sampaikan ini kebenaran kepada kalian, supaya kalian mempertimbangkannya. Terserah Anda mau terima atau tidak, kalian mau terima atau tidak. Yang jelas saya sudah sampaikan kebenaran. Ketika Anda merayakan hari Natal, berarti Anda telah mengajarkan hoax secara turun-temurun. Begitu, brother. Oke. Kasihan kalian. Ya, mungkin sedikit dari saya. Mungkin ada yang lanjut mau lain, yang lain mau lanjut silakan. Bang Bible berjalan atau Bang Teguh silakan ya. Saya cukup dulu sedikit ya dari saya. Silakan. Oke, makasih bang. Nah, silakan. Udah aku izin turun lah bang ya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang naik. Oke bang ya, thank you ya. Izin Bang Ya, Goto, silakan. Ya. promosi sedikit ya buat Iwan Vilani yang 3.000, tolong di follow akun-akun di atas. Ini akun saya baru lagi nih, persiapan kalau yang lain kena tombak tuh akun host, tolong di follow akun Bang Goto dan semua yang di atas. Ayo 3.000, masa kita 2.000 aja nggak dapat ya Bang Goto ya? Ya. Betul. Saya juga akun baru juga. Iya itu dia. Saya kena. Support kalian itu amal jariah. Jadi apa yang ditatarkan di atas ini, baik
mengenai kekristenan, mau mengenai keislaman, itu kita mendengarkan, ikut-ikut tab di bawah itu amal jariah semua, itu pasti tercatat itu. Tuh, ada yang tanya di bawah, Bang, cerita dong sedikit tentang Mas Islam. Yang nonton aja podcast saya dan Kodondi kan ada di YouTube, Bang. Silakan langsung mengarah ke channelnya Kodondi. Ya. Mungkin Banyak dia sekali, pengennya Bang. cepat, pengen instan, Bang Goto. Kalau cari lagi di YouTube kan kelamaan. Ini kan belum ada oten, jadi disuruh Iya, bercerita betul. sedikit nggak apa-apa lah, ya kan? Betul. Bisa ya. Yang penting host kasih waktu. Ya, kalau dikasih waktu cerita sedikit lah. Kasih lah, nggak ada oten, kita mau ngapain lagi kan? Nanti kalau ada oten kita break dulu. Ya, begini. Jadi Lanjut, saya Bang. ini jadi begini. Saya terima hidayah itu 2013 ya. 2013 saya terima hidayah, 8 tapi tahun saya ya, 8 tahun ya. 2013. Nanti saya masuk 2019, berarti saya kajinya 6 tahun ya. 6 tahun Saya kan ya. orang, ya. Jadi saya begini, saya orangnya itu tidak mudah percaya. Ya, tidak mudah percaya. Ketika saya menerima sesuatu, saya tidak mudah percaya. Saya tidak langsung percaya, oh ini benar, tidak. Ketika saya menerima hidayah, ya, saya tidak langsung percaya. Saya kaji dulu itu hidayah. Betul enggak ini? Kalau ini sesuai, masuk akal, maka saya ikut. Kalau tidak masuk akal, saya tidak ikut. Karena saya orangnya selalu logis, selalu berpikir logis. Saya akan tinggalkan itu ketika itu tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta-fakta. Ya, kalau itu dongeng saya tidak percaya, begitu ya. Jadi ketika saya terima hidayah, saya uji. Saya tempo hari itu bermimpi melihat kiblat di langit, Ka'bah di langit, Ka'bah di langit saya mimpi. Saya mimpi ada orang di sampingnya itu gagah sekali. Saya lihat dikatakan begini, suatu saat kau akan diberkahi, kan begitu. Saya bilang, Oke, apa ini? sebentar Bang Goto. Saya info ke teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun-akun yang ada di atas, silahkan di-follow teman-teman ya. Saya minta tolong untuk di-follow akun kecil Bunda Mila, akun Mila Soraya. Ini akunnya Bunda Mila teman-teman ya. Di-follow dulu, Masya Allah. Terima kasih. Ya. 2.900 mata memandang yang ada di bawah, saya minta tolong untuk di-follow semua akun yang ada di atas. Akun Teku 03, akunnya Pak Desugi, Bibel Berjalan, Uni Rifa, Bang Ardiansa, dan Bang Goto. Akun kecil Bunda Mila di-follow teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat yang belum follow akun saya, kata Bibel 03, silahkan di-follow dulu. Karena ini akun rutin saya untuk lab setiap harinya, yang pasti dengan narasumber yang luar biasa ya. Yang belum absen Love Orange, silahkan absen Love Orange juga. Oke, semangat teman-teman, Masya Allah. Barakallahu fikum, terima kasih. Lanjut Abang dah. Oke, jadi saya mimpi melihat itu ya. Saya mimpi, lalu saya saya itu berpikir ya. Saya berpikir ini mimpi apa ya? Mimpi apa? Kok saya bisa melihat Ka'bah yang sering saya lihat di televisi itu di atas langit dengan sosok yang begitu gagah di sampingnya, kan begitu ya. Lalu berkata sesuatu. Karena saya orangnya suka dengan ilmu pengetahuan, saya akan mencoba mencari narasi tentang Ka'bah ini. Apa sih Ka'bah ini? Jadi saya pelajari, saya buka Bible saya pelajari ya. Oh ternyata ada Ka'bah dalam Bible, kan begitu. Nah, jadi saya pelajari, lalu saya mendapat satu literasi tempo hari bahwa Ka'bah itu adalah pusat bumi, ya, pusat bumi. Tuh, kenapa Islam menyembah arahnya ke Bang Ka'bah? Goto, ada tamu minta disapa itu. Oh iya Bang Langit mungkin. Ya mungkin disapa dulu Bang kata Bible. Saya kalau gitu saya vending dulu. Siapa tahu ini mau diskusi, jangan sampai Selamat malam, Langit. literasi. Ya. Ya, Bang, selamat malam semuanya. Saya punya sedikit dari tadi di bawah. Saya boleh menanggapi Bang Goto? Boleh, silakan. Ya silakan Bang Langit, silakan. Ya, Bang. Jadi, kalau Abang bilang Paulus tidak menyarankan untuk mengajarkan surat-suratnya, ternyata banyak, Bang, ayatnya. Paulus menganjurkan untuk dibacakan ayat-ayatnya. Begitu, Bang. Coba di mana ayatnya Bang? Satu aja coba. Paulus menyuruh mengajarkan surat. Silakan. Oke, ada di 1 Tesalonika 5 ayat nomor 27. Ya, silakan dibaca Bang, silakan. Demi Tuhan, aku meminta dengan sangat kepadamu, surat ini dibacakan kepada semua saudara. Satu. Oke, silakan. Itu Ada lagi satu. Kolose 4 ayat 16, ada Oke, lagi. tunggu itu dulu satu Bang.
Itu dulu satu bang, nggak usah yang lain. Ya demi Tuhan aku ya menginginkanmu untuk membacakan surat-surat ini kepada saudara-saudara. Sekarang saya nanya bang, abang belajar gramatikal, belajar tata bahasa? Silakan. Oke, abang belajar enggak? Saya tanya lu belajar enggak? Iya, apanya? Oke, sekarang saya tanya, kata saudara-saudara itu, saudara-saudara pada saat itu, di zaman itu untuk siapa bang? Untuk orang-orang yang di sekitaran dia. Iya, di sekitaran dia. Untuk abang bukan? Oke, kalau begitu boleh saya bacakan Anda menjawab satu pertanyaan ringan ini? Nah, silakan. Oke, bentar ya Bang ya. Silakan. Dalam Yasin ayat 6, Kenapa lari ke Yasin bang? Saya tidak bicara Yasin. Saya bicara surat Paulus. Saya tidak bicara Yasin. ya saya ingin Anda menjelaskan. Dengar bunyinya, engkau diutus agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Kemudian ulama mentafsirkannya sebagai kaum Quraisy. Apakah Nabi Muhammad menyuruh Anda untuk masuk Islam? Sama kan? Sama kan Tadi saya Bang? sudah jelaskan ayatnya berkali-kali bang. Sudah saya jelaskan berkali-kali dari Al-Quran Al-Anbiya 106, 107. Ya kan sama itu bunyinya. Apanya sama bunyinya? Di Di mana sini, sama bunyinya bang? di sini engkau diutus kepada baginda Nabi Muhammad agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, bukan kepada Bang Goto orang Aduh, bukan. Kenapa Salah, Bang? mute dulu, Kenapa mute dulu. Mute dulu, Anda. Ya. Bukan Ya. itu dasar ayatnya. Saya masuk Islam bukan itu, Bang. Dasar ayatnya Al-Anbiya 106, 107. Dengar baik-baik, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hasala balaga alaikum min abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk yang benar bagi orang-orang yang menyembah Allah, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam. Kok pikir sekalian alam cuma di Arab bang? Indonesia sekalian alam bukan hanya manusia, seluruh makhluk, Iya. hewan, pohon-pohon, semuanya bang. Rasulullah diutus. Dasar ayat itu ya, saya masuk Islam karena menurut saya Yesus dan Paulus hanya diutus untuk kaumnya. Jelas ayat dalam Bible kaum, Matius 15:24 jelas. Berarti Anda bukan orang Kristen, Anda ini pernah ngaku aja. Anda pernah baca tentang apa amanat agung? Aduh, abang tanya saya Bible bang. Aduh, babang pendeta abang aja sama saya setengah mati. Oke, sudah. Abang mute. Ya. Amanat agung ya. Amanat agung itu pertama kali diajarkan, Anda tahu di mana? Di katekisasi. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka. Salah bang? Salah saya sebut? Seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyertaimu sampai akhir zaman. Matius 19 ayat 28. Matius 28 ayat 19 dan 20. Betul bunyinya begitu? Amanat agung? Intinya Anda bilang Paulus tidak suruh mengajarkan ajaran surat-suratnya. Tidak ada Paulus memerintahkan mengajarkan mengimani surat-suratnya bang. Saya ini baca puluhan buku karya profesor kau. Abang pernah baca buku karya Bert Ehrman? Pernah? Mau Getting Jesus? Pernah baca bang? Kita diskusi agama bang. Kalau kita pakai modern nanti saya abang ini kelabakan. Saya ini bang mengkaji bukan pakai iman. Saya lepaskan iman saya. Saya menggunakan bidang-bidang ilmu, menggunakan ilmu pengetahuan, mengkajinya bang. Bukan pakai doktrin dogma. Abang bisa menjawab Quran dalam pandangan modern bisa. Al-Quran menjawab seluruh ilmu pengetahuan. Anda mau uji pakai bidang ilmu apa, dia searah sejalan. Kalau Bible kau, ya kau lihat itu saya diskusi sama kawan kalian. Biar KBBI ditolak.
Maksud saya, Anda tadi mengatakan Paulus tidak menyuruh orang mengajarkan ajarannya. Anda kan salah Iya, di besar. mana ayatnya, Bang? Di mana legalitasnya? Kalau bacakan tadi ada banyak, malahan banyak ayatnya ini. Mana banyak ayatnya, Bang? Saya tadi tanyakan, Abang bisa gramatikal enggak, belajar enggak? Saya tanya, itu diperintahkan untuk siapa? Ya. Saudara-saudaranya Abang sudah jawab, hanya orang sekitar Paulus. Memang Abang orang sekitar Paulus? Paulus itu pengikut Kristus, the Christ, dan kami juga pengikut Kristus. Nabi Muhammad juga begitu. Anda mengikuti Nabi Muhammad dari mana? Jadi dari pedagang-pedagang Arab yang datang ke Indonesia kan, maka Anda menerima Islam. Dengar Jadi kau baik-baik ya. Dengar kau baik-baik. Dengar kau baik-baik. Mute dulu ini awas nih. Jangan kau menipu di sini ya. Dengar kau baik-baik ya. Bible bukan Injil. Injil bukan Bible. 4 gospel dalam Bible kau itu bukan kabar baik. Gospel itu tahu artinya gospel. Injil yang dikarang, Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil yang dikarang-karang itu artinya gospel, bukan evangelion, kabar baik. Paham kau? Bible kau itu the group of notes, kumpulan catatan-catatan about evangelion. Bukan Injil Bible kau itu. saya tanya Abang, di zaman baginda Nabi Muhammad, ya, Injil yang Anda sebut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah ada belum? Sudah ada. Nah, kenapa baginda Nabi tidak mengklaim bahwa itu tidak ada? Kok malah Anda yang mengklaim sekarang? Tunggu. Dengar kau, mute kau dulu ya. Ya, Dalam surat Al-Imran, ya Al-Imran ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa arsalat Taurat wal Injil. Dia Allah menurunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Kau pikir Injil yang Bible yang kau pegang Injil? Bukan. Kau pikir Bible yang kau pegang Injil yang dikatakan di Maryam 33:1? Bismillahirrahmanirrahim. Kala ini Abdullah atani al-kitaba wa jalin nabiyya wa jalin mubarakan. Aina ma'kum tuwa usani bi salati wa sakati ba'dum tuwaya. Aku ini hamba Allah, kata Isa. Dia memberikan kitab Injil. Kau pikir Injil yang di Al-Quran itu Bible kau? Bukan. Bukan Bible kau. Kau pikir yang dikatakan di Al-Quran Injil petunjuk dan Injil Taurat petunjuk dan cahaya itu Taurat yang dalam Bible kau? Bukan. Taurat perjanjian lama kau itu tanah yang rusak. Taurat yang rusak menurut Yahudi, bukan menurut saya, karena saya ini belajar budaya Yahudi dari A sampai Z. Makanya kalau ada pendeta kau khotbah depan Yahudi diludahin, ditempeleng. Belajar itu, kau mesti belajar. Kenapa sih pendeta saya kalau khotbah depan Yahudi ditempeleng, diludahi? Belajar. Kenapa sih orang-orang Yahudi tidak mau masuk gereja? Gereja dianggap tempat penyembahan berhala. Kenapa sih kalau tidak ada sinagoge, mereka bepergian ke luar negeri, mereka rame-rame masuk gereja? Mereka rame-rame masuk ke masjid. Kenapa mereka tidak mau masuk gereja? Karena menurut mereka gereja tempat penyembahan berhala. Belajar itu, belajar sejarahnya. Kenapa Yahudi tidak mau masuk gereja? Belajar sejarahnya. Kenapa Yahudi mau masuk ke masjid kalau tidak ada sinagoge? Belajar, Bang. Kalau Abang memang orang berpendidikan, berlatar belakang akademisi, belajar. Belajar kenapa Bible Abang dikanonikan di kota Laodikia. Kenapa bukan di Roma, Tesalonika, Efesus, Korintus? Kenapa harus dikanonikan di kota Laodikia? Belajar sejarahnya. Pertanyaan singkat Bang Goto, mari kita uji. Silakan. Apakah Injil itu diturunkan kepada Isa atau bagaimana? Apakah Injil itu diturunkan? Oke, tahan. Ya, oke. Dalam Yohanes 17 ayat 8, di situ jelas dikatakan ya, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku ya Bapa, ya telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8. Yesus menerima firman. Sayang sekali Lai tidak menggunakan versi asli. Dalam Matius 4, tahan dulu Bang, tahan dulu, karena Abang tidak pernah kaji Bible secara dalam. Kalau saya kaji A sampai Z. Dalam Matius 4 ya, judulnya pencobaan di padang gurun. Ayat ke-10 Yesus sudah mengusir iblis. Ayat ke-11 dikatakan apa? Malaikat turun melayani dia. Anda tahu apa yang dibikin Yesus dengan malaikat? Anda baca ayat 23. Ayat 23 dikatakan apa?
Lalu sesudah itu Yesus pergi memberitakan Injil ke seluruh Galilea. Ayat 11, malaikat datang menyampaikan firman kepada Isa, kepada Yesus. Makanya dia katakan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang telah kau sampaikan kepada aku, ya Bapa, telah kau sampaikan kepada mereka. Yesus penerima firman. Itu Bible kau bantah lagi. 3 menit, siap. Silakan. Semoga abang mendapatkan literasi ini ya, karena bukan saya yang ngomong ini. Ya, silakan. Perhatikan, Bang. Ada 12 kali Injil disebut dalam Al-Quran. Yang paling nyata dan eksplisit Ali Imran ayat 48 dalam terjemahan Indonesia Kemenak, dan Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmat. Nah, Taurat dan Injil mengajarkan, bukan menurunkan. Iya, Bang Langit. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Injil dan Taurat yang disebut dalam Al-Quran bukan Bible kau. Sebentar, Bang. Injil, Injil yang disebut dalam Al-Quran, Taurat yang disebut dalam Al-Quran bukan yang ada dalam Bible kau. Ya, bukan ya. Oke. Bukan. Sekarang Bible Anda kau bukan Injil. Injil bukan Bible. Bible kau bukan Taurat. Taurat bukan Bible kau. Anda baca Al-Maidah ayat 15 supaya Anda tahu. Iya, saya tahu. Kau memaksa bahwa Injil yang disebut Al-Quran Bible kau bukan. Yahudi, dengar baik-baik ya. Yahudi dengar baik-baik ya. Tanah asli Yahudi, Taurat asli yang diakui dalam Al-Quran itu berisi 24 bab yang dikanonikan di tahun 70 oleh Yohanan bin Seke, Ketua Dewan Sanhedrin, pimpinan Dewan Sanhedrin pasca penghancuran Bait Suci kedua. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Bukan Bible kau yang berisi 39 kitab perjanjian lama. Bible kau itu menurut Yahudi Tanakh yang rusak, Taurat yang rusak. Sudah saya jelaskan, kau paksa. Bukan paksa. Oke Bang, sayang sekali Bang ya, Bang Goto ya. Saya justru belajar sangat disiplin tentang itu. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya tanya singkat sebelum saya jelaskan. Apakah menurut Anda itu kitab suci atau bukan? Abang pernah baca buku Hook Jackson File? Pernah baca Hook Jackson File? Abang mesti menjawab. Tahan dulu. Saya percaya kau atau percaya profesor kau? Profesor The New Testament, peraih Nobel. Giliran saya bertanya. Saya lebih percaya beliau. Beliau itu profesor, peraih Nobel tahun 59. Namanya Profesor Dr. Hook Jackson File. Pernah kau baca bukunya? Udah, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Bible ialah Bible itu kumpulan buku-buku, the group of notes. Salah. Sudah saya jelaskan. Makanya saya bilang literasi Anda kurang. Perhatikan. Parah. Dengar dulu. Bible ialah Isa Yesus yang ditulis, bentar dulu, dengar dulu. Kisah Yesus yang ditulis oleh murid dan murid dari murid. Jadi Bible itu bukan wahyu yang gede buk dari langit, Bang Goto, kasihan. Mute dulu ini ya. Dia bilang tadi Bible kisah Yesus katanya. Kisah Yesus ditulis murid-murid. Sejak kapan Bible adalah kisah Yesus yang ditulis murid-murid? Di mana kau tanya? Bible itu berasal dari kata Biblos. Biblos itu berasal dari nama dewa, nama kota dewa di pesisir pantai Libanon. Dimasukkan oleh Eusebius menjadi nama kitab kau. Parah kau ini. Tapi memang saya akui Anda bukan kelas saya, ya. Bukan saya kelas. akui ya. Anda memang bukan kelas saya. Anda tidak sampai situ ya. Anda saja bernarasi, ya. Tidak ada dasarnya. Ya, tidak dasarnya. Saya bernarasi Bang, pakai data, pakai judul-judul buku, karangan profesor kau. Begini ya. Jadi mending kau diam, saya kasih kau edukasi. Anda itu mesti banyak belajar Bang Goto. Injil itu diberikan, diajarkan kepada Isa, bukan diturunkan. Kemudian saya punya dalil. Iya, Langit. Sebentar. Apa yang kau pelajari tentang Injil, Langit? Mengerti apa Anda tentang literasi Injil? Coba jelaskan kepada saya apa yang Anda pahami tentang Injil, silakan. Inilah silsilah Yesus Izin, Bang Kristus. Goto.
Itu kisah Yesus, Bang Goto. Iya. Apa yang dimaksud daripada Injil? Langit-langit. Bermakna Kita strike kata to the dari point aja. Evangelion. Iya, kita strike to the point aja. Atau- Gak usah mengarang-arang, gak usah Nah, kemana-mana. iya, Silakan. iya. Saya Silakan. jelaskan singkat. Injil, Al-Injil itu bahasa Arab yang berakar kata dari Evangelion, kabar baik, di mana sosok Yesus adalah sang Injil itu sendiri, sehingga Quran melegitimasi bahwa Injil itu. Oke. Nah, kalian Oke. kalian Langit. Perhatikan. Sebentar, saya mau tanya. Gospel sinoptik yang dikanonis, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil bukan? Dengar Bang, Anda kan tadi bertanya. Nah, saya bertanya. Iya. Anda mengarang itu enggak. Aduh, itu literasimu dari mana? Sabar dulu. Ya, sebentar dulu. Ya, sebentar. Iya, sabar. Kenapa Anda ini? Kalau tidak mau berdiskusi, lebih ada turun. Kalian itu cuma punya kemampuan bertanya. Iya, sebentar. Sabar. Loh, kalau nggak mau turun nih, mau turun. Kamu mencret Goto. Mau turun? Betul. Ah, nggak berani ditanya dia ini, nggak ada ilmunya. Berarti nggak berilmu dia nih, nggak mau ditanya. Saya tanya, Turun. Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil bukan? Banyak bohongnya kalian itu apa? Lu ditanya kok. Lo jawab. Kenapa Anda tidak berani jawab? Matius, jangan- Markus, Lukas, Yohanes itu Injil bukan? Jangan di mute. Kalian kalau kalah Kau nggak ada ilmu, aduh parah kau. Botol kali. Ntar kita naikkan dulu ya. Aduh. Tidak lupa saya ingatkan teman-teman yang ada di bawah, 3.700 mata memandang, jangan lupa dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di follow. Insya Allah dengan memfollow akun para apologet akan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Amin. Dibantu share dan posting ulang. Yang belum absen love orange, silakan absen love orange teman-teman ya. 3.700 ini kenapa yang follow-follow sedikit banget ini? Silakan di follow-follow teman-teman. Ayo, gas. Ya, kenapa teman-teman? Yang Iqbal itu oten semua di bawah. Aduh, Hah? parah. Memang komal saya ini penuh oten Bunda Mila, jadi maklum lah ya. Typing saja Anda di bawah. Barisan patah hati. Typing saja, bilang kalau mau belajar sejarah penulisan Bible. Ya betul. Saya kasih kau sampai 2 SKS. Mulai ditulisnya tahun berapa, Jangan siapa tidur Bang Iqbal. tokoh-tokohnya. Enggak. Saya yang nemenin. Siap, santai Bunda. Saya begadang ini sampai pagi gaskan, gak ada urusan nih. Mumpung lagi santai. Saya lagi di kantor ini Bun. 2 SKS, keren nggak tuh? Pak, 2 SKS tuh free loh, Wan Pila. Oten di bawah denger saya ya. 2 SKS tuh free. Dengar Oh, itu. gratis. Gak Kalian perlu Anda bayar pegang. perpuluhan. Ya, Iya. perlu Anda bayar perpuluhan. Perlu. Biar saya yang ngisi koinnya. Kau dengerin aja tuh. Nah, Insya dengar saja Allah, kau di makasih. bawah ya. Nah, dengar baik-baik ya. Sedayu. Ya. Tapi Bang Iqbal hari ini kosong ya hari ini. Ah santai Bun, gak apa-apa Bun. Kita kajian kok. Santai aja Bun. Di komal saya nggak nganuin kayak gitu, nggak santai aja. Bun. Banyakan pesta kemarin, jadi kayaknya gimana Aman, gitu. Aman Bun. Santai aja Bun. Santai-santai di sini nggak apa-apa. Di follow teman-teman. Akun Bunda Mila di follow. Sebentar saya pilih-pilih dulu nih. Om Zaki. Nikmat Tahir, Nah, Reformawi. ada baru saya lanjut lagi edukasi penulisan Bible ya. Iya perlu Supaya ngerti ya. biar ngerti prosesnya gimana. Itu saya suka Ya, juga loh. oke. Nemuin seperti itu. Ini ada di bentar Bang Goto. Saya sapa-sapa tamu dulu bentar. Oke, kalau nggak ada kita lanjut kajian teman-teman ya. Oke silakan Bang Goto, belum ada Kristen. Nanti kalau ada Kristen ketik 3 ya. Kalau Anda mau membantah apa yang dinarasikan oleh Bang Goto, dengarkan saya teman-teman di bawah. Jika ada Kristen yang ingin membantah narasi Bang Goto, narasi saya dan narasi kawan-kawan saya yang ada di atas, atau Anda ingin mengangkat sebuah tema untuk berdiskusi secara akademis, Anda ketik 3 atau Bang saya naik Bang, saya Kristen, silakan ya. Oke lanjut Bang Goto. Oke. Jadi kita pelan-pelan ya, sejarah penulisan Bible ya, dari A sampai Z. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi Bible itu terdiri dari 2 perjanjian. Yang pertama itu Old Testament, yang kedua itu New Testament. Perjanjian baru dengan perjanjian lama ya. Perjanjian lama, kita ke perjanjian lama dulu ya. Kalau Protestan ya, karena saya dulu Protestan, saya ambil Protestan saja ya. Protestan itu terdiri dari 66 kitab ya.
Jadi dalam perjanjian lama Kristen itu terdiri dari 929 pasal, ya, 23.144 ayat, dan mengandung 1.239 nubuatan. Oke, kita ke perjanjian lama dulu. Perjanjian lama Kristen itu dulunya namanya Septuaginta. Dari mana asal Septuaginta ini? Mari kita cerita sedikit sejarahnya, ya. Jadi Septuaginta itu adalah, ya, kitab Yahudi, kitab Tanakh Yahudi yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani Koine. Tahun 286 sebelum Masehi. Siapa yang terjemahkan ini? Ya, ceritanya begini. Ya, Kaisar Alexandria Mesir pada saat itu seorang kaisar yang sangat menyukai membaca. Ya, saya ulang. Kaisar Alexandria Mesir yang bernama Ptolemy Philadelphus II adalah seorang kaisar yang punya hobi membaca. Ya, dari sini awal Mesir punya perpustakaan besar. Ya, jadi dari beliaulah ini lahir, di mana para ilmuwan berkumpul di Alexandria, para filsuf berkumpul untuk membahas berbagai buku atau berbagai kitab-kitab suci. Ya, jadi beliau sudah membaca semua buku, ya, yang dikatakan itu boleh dikatakan seluruh dunia, buku-buku karangan para orang-orang cerdas dibaca sama Raja Ptolemy Philadelphus II. Tiba dia baca kitab Tanakh Yahudi. Tapi dia kurang ngerti apa artinya, ya. Lalu dia memanggil pustakawannya yang bernama Demetrian dari Valeron. Oleh Demetrian, ya, Kaisar Ptolemy Philadelphus II, Kaisar Alexandria itu menyuruh, ya, bersurat kepada imam besar Yerusalem, dalam hal ini imam besar Eliezer atau Baginda Eliezer, untuk mengirimkan 66 orang, ya, cerdas dari Yerusalem dan 6, ya, tua-tua, ya, dari suku-suku, 6 suku di Israel untuk menerjemahkan untuk menerjemahkan kitab Tanakh Yahudi, ya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Lalu dikirimnya Baginda Eliezer menyetujui surat itu, lalu mengirim 72 orang cerdas dari Yerusalem, ya, 6 sukunya dari Israel, dikirimlah ke Mesir. Makanya dikatakan Septuaginta. Kenapa? Karena 72 orang yang menerjemahkannya. Lalu diselesaikan juga dalam jangka 72 hari. Pada kenyataannya perjanjian ini dilanggar oleh Ptolemy Philadelphus II. Mereka yang dijanjikan, ya, secara aman menerjemahkan ini justru dipenjarakan dan dipaksa untuk cepat menyelesaikan penerjemahan ini. Akhirnya mereka di bawah tekanan, 72 orang cerdas dari Yerusalem ini, dari Israel, ya, dipaksa, ya, di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan ini. Dalam jangka 72 hari diselesaikanlah ini. Jadi tadi namanya kitab Tanakh dirubah menjadi Septuaginta. Ini yang sekarang yang tertempel dalam perjanjian lama Katolik, ya. Totalnya itu 43. Oke, ya. Kalau Protestan 39, ya. Padahal asalnya cuma 24, kan begitu. Jadi ditambah, selebihnya ditambah. Ini. Oke, kita maju, ya, kita maju. Jadi sepanjang perjalanan Septuaginta ini dipakai oleh orang-orang Yunani, ya, orang-orang Yunani sebagai bahan pembelajaran. Yunani kala itu berkumpul para filsuf, ya, orang-orang cerdas, para filsuf, ya, sampai di abad ke-1 kalau kita lihat beberapa nama, ya, sampai ke Philo, ya, kalau kita lihat, ya, yang mempopulerkan himne Platonis, ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan, tapi itu himne Platonis yang dimasukkan ke dalam The New Testament, ya, oleh beberapa bapak-bapak gereja. Jadi Septuaginta sudah jadi, mereka pakai ini, orang-orang Yunani ini pakai untuk menyebarkan, ya,
untuk menjadi pelajaran sekalian menyebarkan Septuaginta ini, karena Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional, kawan ya, bahasa internasional. Jadi Septuaginta dipakai nih. Nanti ya pasca Edict Diocletianus, pasca penghancuran seluruh kitab suci Kristen ya, saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi dalam tahun 303 itu terjadi genosida besar-besaran. Tahun 303 sesudah Masehi ya. Setelah berkali-kali terjadi pemberontakan ya, mulai dari tahun 6673, terus pemberontakan Kotus, masuk lagi Simon Bar Kokhba ya, tahun 135 sampai 155, masuk lagi 303 ya. Jadi Kaisar Diocletianus ini memimpin Roma mulai tahun 286 ya, hingga tahun 310 ya, sampai Kaisar Konstantin yang mengganti, kan begitu. Jadi Injil-Injil sinoptik ini adalah Injil-Injil yang ditulis ya dari dalam kurun waktu 45 Masehi sampai tahun 65 Masehi. Kitab Yohanes belum ada. Kitab Yohanes itu diperkirakan ditulis tahun 85 hingga tahun 101 sebelum Yohanes hingga 100 sampai Yohanes dikatakan meninggal. Jadi yang pertama Injil sinoptik itu hanya berisi 3, Matius, Markus, Lukas ya. Matius ini adalah murid Yesus, pemungut cukai. Markus ini adalah murid Petrus ya. Sementara Lukas ini tidak ada hubungannya. Lukas ini teman Paulus, orang tabib yang biasa bagi-bagikan makanan tuh ya. Jadi ketiga tokoh ini ya menurut sejarah yang menulis Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas ya. Oke ya. Jadi Yohanes pada saat dilakukan genosida itu Yohanes tidak bisa dibunuh. Beliau tidak bisa dibunuh, dibakar, direbus, tidak bisa dibunuh karena Yohanes punya ilmu kebal. Oleh Kaisar Kaisar Demetrius kala itu yang memimpin Demetrius ya. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos ini adalah pulau kalau sekarang itu pulau dia pulau kematian, pulau pembuangan gitu bagi para budak-budak tuh ya, di pekerja-pekerja kasar ya, dibuang ke sana semua. Yohanes dibuang ke sana karena tidak mati-mati, dibunuh, ditombak, dia tidak mati, dia dibuang ke sana. Disinilah dikatakan dalam sejarah Kristen bahwa Yohanes menulis kitab Wahyu. Jadi sudah ada 4 ya, sudah ada 4 kitabnya. Sementara Injil-Injil yang lain itu mengikut ditulis. Yang pertama Injil Maria Magdalena, lalu menyusul Injil Filipus, ya, menyusul lagi Injil Thomas, menyusul lagi Injil Yudas, menyusul lagi Injil Yakobus, menyusul lagi yang terakhir itu Injil Barnabas. Injil Barnabas paling terakhir ditulis, ya, dalam kurun waktu 60 sampai tahun 65. Kan begitu, kawan ya. Sampai sini masih mau lanjut atau bagaimana? Oke, Bang Goto, mungkin saya naikkan tamu dulu. Ada yang minta naik dari tadi di bawah nih. Oke, silakan. Ya, Iwan Villa, jangan lupa di follow akun yang ada di atas, teman-teman ya. Silakan di follow Iwan Villa semua, insyaallah. Ya, sebentar kita lanjut lagi. Siap. Kita break dulu sebentar. Ya, Don King, selamat malam Don King. Anda nyinyir aja di bawah. Paham apa Anda ya? Lu daripada debat-debat agama, mending lu dengerin ajaran agama lu masing-masing gitu. Ya, Don King, selamat malam Don King. Malam, Bibel. Mau nanya sama Goto nih dari keterangan si Goto tadi. Nah, silakan. Ya, apa yang mau Anda tanyakan? Oke, dari buku yang kau baca Goto tentang Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos itu, apakah di buku itu Goto dikatakan bahwa Yohanes yang dibuang itu bertemu dengan Yesus atau bertemu dengan iblis? Anda mau tahu? Anda baca Wahyu 22:16, baca. Aku tanya jawab aja dengan singkat. Iya, Buku itu yang kau jawabannya baca Bang, itu jawabannya. Itu ayat saya kasih Jangan tahu, artinya baca. kita ini. Ya baca itu dikasih dalil. Dikasih dalil. Wahyu 22 dibaca. Nanya dijawab kok nggak terima. Di buku yang kau baca itu Goto. Iya, itu Wahyu 22:16. Anda dikasih dalil, baca Wahyu 22, itu jawabannya. Referensimu bukan Wahyu referensimu. Loh, Ketika itu dia dalil. dibuang ke Pulau Patmos, inilah ya sebentar. Loh, mau dikasih data kok terima itu loh. Gimana kau baca dulu, baru kita selesaikan. Sebentar saudara, begini ya.
Anda bertanya, Bang Goto menjawab. Kalau Anda diberikan satu data, Anda konfirmasi dulu, betul tidak ini? Kalau kau membantah tanpa membaca itu congor namanya. Itu dalil. Hei, apa Dinda? Kan kau kan punya, si Goto tadi memaparkan buku, bukan kitab wahyu yang dipaparkannya, sejarah tadi, buku sejarah itu yang dibaca oleh Goto. Iya kan? Sejarah itu mengatakan si Yohanes ini direbus pun dia punya ilmu kebal, kata si Goto. Ditombak nggak mati, direbus pakai minyak pun nggak mati. Lalu dia diasingkan ke Pulau Patmos, pulau pengasingan. Ini kan sejarah yang kau baca, Goto. Di Pulau Patmos inilah Yohanes itu menulis kitab wahyu, kata si Goto. Nah, aku tanya Goto, dari buku yang kau baca itu Goto, apa dikatakan di buku itu? Apakah Yohanes itu di buku itu dikatakan bertemu dengan ibliskah si Yohanes ini, atau bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, jawabannya ada di Wahyu 22:16 menurut buku yang saya Kok baca. jadi wahyu? Ini bodoh kali si Goto ini. Aduh, dasar nih orang. Kita ini bicara Di buku sejarah. Ini kan orang menjawab pertanyaanmu. Oke, nggak nyambung kita. aduh, parah ini orang ini otaknya nggak Jadi nyampe. kau yang ditanya apa, kau jawab apa? Aku mau klarifikasi kata-kata si Jumanya. Menurut pengakuan si Juma bahwa yang bertemu dengan Yohanes itu adalah iblis di Pulau Patmos. Maka aku tanya, Iya, itu jawabannya. Kau baca dulu, kau buka dulu sekarang Wahyu di buku 22:16. itu, Goto, kan kau baca Baru buku saya nih. jelaskan. Kan kau baca buku, Goto. Iya, itu jawabannya Wahyu 22:16. Yesus ketemu siapa, kau baca dulu. Memanglah kau buku Aduh, itunya aku tanya, parah Goto. nih orang Kenapa nih. kau suruh aku baca kitab wahyu? Di buku itu, Goto, dia bertemu siapa, Goto? Iya, Ini dikasih dalil di nggak buku terima, itu, kacau. Dia ketemu dengan yang bernama titik dengan aduh. Bodoh kali kau. Baik. Loh, Di buku itu ya, Di buku itu, Yohanes buku itu bukan bertemu. kitab wahyu. Buku itu yang kutanya. Aduh, parah ini orang. Kenapa Udah, kau suruh aku buka kitab wahyu? Turunin aja nih. Bodoh Nah, kau. ilmunya ini. Ini Dongonya si di Don, kampung si ini. Don Tuh. King, izin si Don King ini dari kemarin nih ya. Dia begitu tuh. Dia nggak mau terima karena dia biasa duduk di gereja nggak pakai data. Itu jawabannya. Di buku itu tertulis dia ketemu titik-titik. Titik. Wahyu 22:16. Dikasih. Anda bertanya, diberi dalil, kau tak terima. Ketika orang menarasikan tentang kekristenan, maka dikorelasikan dengan Bible. Karena ini rujukan utamamu, dasar berimanmu ya ini. Ini kitab sucimu. Diberikan dalil dalam kitab sucimu, kau tak terima. Nah, lantas kau mau kita bernarasi menggunakan data eksternal dan data di luar daripada kekristenan, begitu? Botol namanya. Justru untuk memvalidasi, membuktikan bahwa apa yang dinarasikan oleh Bang Goto itu benar, alat ukurnya adalah Bible itu. Biblemu itu menjadi alat ukurnya, botol. Astaga. Karena nggak terbiasa, Bang. Karena nggak terbiasa membandingkan dan membaca dari literasi Bible. Mereka kan biasanya cuma mendengarkan. Nah, sekarang pun seperti itu. Jadi nggak ada cerita korelasi di Kristen itu nggak ada. Ya kalau nggak suka ya naik sini coba. Bisa-bisanya diberi dalil tak terima. Dikasih dalil, dikasih data. Yang disampaikan Bang Goto dari tadi itu benar. Bahkan itu dalam kitabmu juga dijelaskan di dalam beberapa ayat. Dijelaskan itu. Sibilisisis kan? Iya Bang Goto, sibilisisis ya. Sibilisisis Iya. Ya. Memang karya iblis. Kan dia tanya, tuh Yohanes ketemu siapa di Pulau Patmos? Langsung. Hah? Bang Iqbal, Dia kan sibilisisis tanya, lah, tuh. jangan langsung. Ya, siap. Iya, dia kan tanya, Yohanes ketemu siapa Bang Goto di Pulau Patmos? Saya bilang jawabannya ada di Wahyu 22:16. Nah, setelah kau baca, saya akan jelaskan kenapa dia ketemu bintang timur, kenapa dia ngaku bintang timur. Saya jelaskan menurut ilmu budaya, menurut ilmu sejarah, kalau perlu menurut ilmu gramatikal. Nah, bisa dipahami.
siapa tadi Dongking? Siapa? Langit Dongking. Aduh, parah. Parah ini. Tarikan tamu dulu ya. Ya, Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Malam ini kita akan menemani kawan-kawan semua begadang. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada malam hari ini, hasil daripada perdiskusian kita juga pada malam hari ini dapat mengedukasi kawan-kawan semua, dapat menambah wawasan, pengetahuan kawan-kawan semua, dan pastinya kita harus memperkuat iman kita, kawan-kawan. Masya Allah, ya. Jangan sampai Anda jadi korban misionaris, bahaya. Oke, Milky Way, selamat malam. Raja Rimba, selamat malam. Dinda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Ya, Bang, Bang Raja Rimba, Islam, ada yang mau disampaikan Abang Dah? Silakan. Saya sampaikan saja, walaupun tidak sampai 1 menit. Siap. Ini kan setelah kita coba cermati, lihat oten-oten ini kan banyak yang naik ke Komal untuk diskusi tidak membawa data. Ya. Dan banyak ujung-ujungnya menghujat. Nah, saran saya adalah mereka-mereka ini jika naik ke atas tanpa membawa data dalilnya, alangkah indahnya langsung diturunkan. Saya kira itu saja untuk saran saya untuk di Komal ini. Terima kasih, Mas. Oke, Bang Raja Rimba, syukuran Bang. Makasih Bang ya. Terima kasih sarannya Bang Dah. Siap, izin saya turunkan Abang Dah. Yuk. Assalamualaikum. Oke, Milky Way, gimana? Selamat malam. Kristen Milky Way. Ya, Kristen. Ya, apa yang mau Anda bantah? Menurut Bang Goto, yang menulis Injil Barnabas itu Rasul Barnabas apa bukan? Abang pelajari sejarahnya. Ya. Asli Injil Barnabas yang ditemukan di atas mayatnya, ya, itu asli ditulis Barnabas. Hanya yang sekarang yang beredar, ya, yang kalian tahu itu sudah bukan Barnabas yang tulis. Karena ada ditulis dalam bahasa Spanyol, ada ditulis dalam bahasa Turki. Sementara asli Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Ibrani. Bisa dipahami? Jadi yang beredar Injil Barnabas sekarang ini bukan. Oh, ya Karena udah, di situ terima kasih Bang Goto. banyak yang melabrak sejarah. Salah satu contoh apa? Apa yang melabrak sejarah? Dia katakan apa? Dia katakan langit, lapis langit ada 9. Salah. Ya, tapi itu videonya banyak banget Bang Goto. Videonya banyak banget disebarkan oleh teman-teman muslim bahwa itu wah, ini menggoncang iman Kristen begitu, banyak banget videonya. Ya, betul sekali bahwa ada Padahal sisa itu Injil literasi. itu bukan Injil Rasul Barnabas yang nulis, bukan kan? Bukan yang beredar itu di internet, Bang, bukan ya. Karena Injil Barnabas, Bang, itu betul masih ada sisa dalam bahasa Spanyol, bahasa Turki ya. Itu masih ada tersisa memang literasi yang dari Injil Barnabas asli, tapi dipastikan itu bukan. Ya, asli tulisan Barnabas tapi sudah tulisan orang-orang di atas abad ke-7 ya. Jadi di mana ada salah satu literasi dikatakan langit ada lapis 9 ya. Jadi ini tidak melawan sejarah ya. Al-Masih itu Muhammad itu Al-Masih begitu juga kan? Ya. Kalau tidak Bang salah. Goto, izin Bang Goto, Ya, ini ku jadikan moderator. Abang besarkan coba akun Abang Bang. Di Udah, tempatmu gitu aja, nggak bisa Bang. dikontrol, Aku mau agak turun error ya. nih. Cuma nanya itu doang. Oke, siap saudara. Terima kasih. Itu udah ada, aku jadikan moderator aja. Coba abang besarkan diri abang dulu. Udah. Coba. Oh, udah, sip. Udah sip, udah. Sudah. Sip. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang lain, mungkin Anda mau bertanya atau mau berdiskusi, silakan naik ke atas. Bentar, saya pilih-pilih, saya pilah-pilah. Ini kebanyakan Islam yang minta permintaan naik ini kawan-kawan ya. Sebentar. Ini ada GM, coba. Ya teman-teman, jangan lupa di-share, di-posting ulang, jangan lupa di-follow akun para apologet yang ada di atas agar teman-teman tidak ketinggalan pada saat kami live dan selalu bisa mengedukasi kawan-kawanku semua. Thank you. Oke, JM, selamat malam JM. Waalaikumsalam. Ya JM, selamat malam. Dinda, selamat malam.
Anin. Lanjut abang dah, silakan. Ya, kita melanjut apa yang tadi, yang sejarah tadi. Mungkin kita lebih baik menceritakan terkait masalah apa yang ditanyakan oleh teman Kristen atas nama siapa tadi, lupa namanya saya. Yang menanyakan siapa yang ditemui di Pulau Patmos itu tadi, apa itu gini? Apa itu bintang timur? Kenapa dia disebut bintang timur? Ya, kenapa bintang timur itu harus Lucifer, Helel ben Sahar? Apa kaitannya dengan Yesus? Silakan. Oke, jadi begini ya. Lucifer itu malaikat yang jahat ya? Malaikat jahat ya? Ya, menurut Betul. iblis. Nah, iblis bukan malaikat jahat, bukan? Kalau kita di Islam itu istilahnya Azazil. Oke. Oke. Ya, jadi saya akan angkat satu buku ya yang kita sering bahas ya, karya Ralph Woodrow ya, judulnya itu Babylon Mystery Religion ya. Dalam buku itu bercerita bahwa bintang timur dibuang dengan 57 malaikat-malaikat lainnya yang menjadi anak buahnya dari surga. Oke. Dalam Wahyu 22:16 di situ dikatakan begini, Aku Yesus, aku mengutus malaikat-malaikatku, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Kan begitu ya, kurang lebih poinnya begitu ya. Betul. Nah, jadi begini ya. Dalam tradisi Yahudi, Yesus orang Yahudi ya. Kita mesti melihat dari tradisi Yahudi, budaya Yahudi ya. Dalam tradisi Yahudi, bintang timur atau Helel bin Sarar ya, atau Latinnya Lucifer, itu tidak pernah ada dua, tidak pernah ada tiga. Nubuatannya hanya satu dalam Yesaya 14:12. Kenapa Yesus dikatakan dalam budaya Kristen turun dalam kerajaan maut memberitakan Injil? Jawabannya ada di ayat Yesaya 14 ayat 13, 14, 15 ya. Jadi nubuatannya mulai Yesaya 14, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi ya, yang ditemui Yohanes itu sudah disampaikan sebenarnya sama Roma. Siapa dia? Bintang timur ya. Jadi bintang timur di langit sampai detik ini cuma satu, yaitu bintang fajar yang bersinar ya. Yang bersinar itu kalau pagi hari itu fajar menyingsing kan, bersinar. Morning star lah ya. Oke. Dulu gereja Katolik itu Bang ya, itu semuanya menghadap ke timur. Kenapa dia menghadap ke timur? Ya, maksudnya ketika mereka beribadah pagi, begitu buka pintu, langsung sinar matahari masuk semua. Makanya Yesus dikatakan terang dunia. Ya, ini semuanya diadopsi dari terminologi Yunani, kan begitu, dari dewa-dewa Yunani ya, istilah-istilah kata dari Yunani. Jadi, aku Yesus, aku telah mengutus malaikat-malaikatku, ya. Akulah bintang timur yang gilang-gilang. Dalam tradisi Yahudi ya, yang bisa mengutus malaikat dari surga itu cuma Yahweh. Tidak ada entitas lain menurut tradisi Yahudi yang bisa mengutus malaikat kecuali Yahweh. Pertanyaannya, Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengaku, akulah Yesus bisa mengutus malaikat-malaikatku. Malaikat manakah yang dia utus? Siapakah dia? Dalam 2 Petrus 1 ayat 19, di situ kalau kita baca baik-baik, mungkin ada yang bisa buka datanya, dibacakan dulu supaya kita mungkin ini Bang, karena saya mungkin tidak sempat buka, mungkin siapa yang bisa buka, Bang Kata Bible bisa. Di mana Wahyu berapa? 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Ada, bisa dibukakan. 2 Petrus 2 Petrus 1 apa itu di situ? Langsung aja Bang Goto. Kalau aku terkeluar ini stuck dia nanti Bang. Keluar. Oh jangan, ya. Saya nggak bodoh refresh. Poinnya di situ begini. Poinnya situ begini. Jika kita mendengarkan ajaran Kristus, maka bintang timur itu akan bersinar di hatimu. Apa poin yang dipesan ini? Yang dipesankan ini sekali lagi, ya, tidak ada menurut tradisi Yahudi ya satu entitas ya atau entitas lain yang bisa mengutus malaikat kecuali Yahweh. Pertanyaannya, apakah Yesus yang Wahyu 22:16 sama dengan Yahweh? Sudah tentu bukan.
Kalau Yahweh sama dengan Yesus, semua orang Yahudi sudah percaya sama Kristen. Pertanyaannya, siapa Yesus yang bisa mengutus malaikat? Ya, baca kisah perang naga dalam Wahyu 13. Jadi menurut buku Rapodro Babylon Mystery Legends, 57 malaikat